Jadi pada saat itu, selain tembakan yang dilakukan oleh aparat keamanan kepada para mahasiswa, terdapat juga tembakan yang berasal dari atas flyover Grogol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asya Fian Saputra. Saya berasal dari kelas 12.1. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menceritakan salah satu kejadian reformasi yang terjadi di negara kita, itu negara Indonesia. Tepatnya yang terjadi pada bulan Mei tahun 1998. Di bulan Mei tahun 1998 itu sebenarnya ada banyak beberapa tragedi kerusuhan ya, atau reformasi yang terjadi pada saat itu. Tapi kali ini yang akan saya bahas adalah tragedi Trisakti tahun 1998. Oke. Pada awal tahun 1998, perekonomian di Indonesia terganggu akibat adanya krisis finansial Asia sepanjang 1997 sampai 1999. Tepatnya pada 12 Mei 1998, para mahasiswa termasuk mahasiswa Trisakti kemudian melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke gedung Nusantara. Mahasiswa Trisakti awalnya melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju ke gedung Nusantara pada pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Namun, aksi tersebut dihalangi oleh pihak aparat, yaitu kepolisian, yang disusul oleh kedatangan militer atau TNI ya, kita kenalnya. Beberapa perwakilan mahasiswa pada saat itu kemudian melakukan negosiasi dengan polisi atau aparat keamanan, termasuk TNI, terkait aksi tersebut. Dan pada pukul 17:15 waktu Indonesia Barat, para mahasiswa bergerak mundur dengan diikuti majunya pergerakan aparat keamanan. Aparat keamanan memukul mundur mahasiswa dengan menembakkan peluru ke arah para mahasiswa. Apa yang terjadi? Akibatnya para mahasiswa tercerai-berai karena panik. Siapa yang gak panik? Ada tembakan pistol kan. Kemudian sebagian besar melarikan diri dan berlindung di Universitas Trisakti. Nah, disinilah awal mulanya. Oke, karena aparat tidak berhenti melakukan tembakan, satu persatu korban mulai berjatuhan dan dilarikan ke rumah sakit Sumber Waras. Selain tembakan yang dilakukan aparat keamanan pada saat itu kepada para mahasiswa, terdapat juga tembakan yang berasal dari atas flyover Grogol dan juga jembatan penyeberangan. Aparat keamanan tidak hanya menembaki mereka dengan peluru karet, tapi juga menggunakan peluru tajam. Hal itulah kenapa terdapat banyak beberapa korban yang berjatuhan. Insiden tersebut menewaskan 6 orang korban ya, dan dipastikan bahwa 4 diantaranya adalah mahasiswa Trisakti. Para korban 4 diantaranya adalah mahasiswa Trisakti. Yang pertama Alang Mulyana Lesmana, lalu yang kedua Heri Hertanto, yang ketiga Hafidin Royan, dan yang keempat Hendriawan Si. Setelah tragedi Trisakti tersebut yang mengakibatkan beberapa korban tewas, 4 diantaranya adalah mahasiswa Trisakti tadi,
pihak berwenang kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut pada salah satu korban yang bernama Heri Hertanto. Ya, ditemukan serpihan peluru kaliber 5,56 mm di tubuhnya. Tim pencari fakta ABRI yang melakukan otopsi pada korban saat itu. Namun Kapolri yang menjabat saat itu, Jenderal Pol Dibyo Widodo, membantah jika anak buahnya menggunakan peluru tajam pada saat penembakan tersebut. Kapolda Metro Jaya Hamaminata juga mengatakan bahwa polisi hanya menggunakan tongkat pemukul, peluru kosong, peluru karet, dan gas air mata. Namun pada faktanya berbeda lapangan. Bahkan keempat korban tersebut, yaitu Elang Mulyana Lesmana, terus kemudian Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawansi, masing-masing mengalami luka tembak di titik fatal. Di mana luka tembak tersebut? Tentu saja dengan menggunakan peluru tajam. Seperti yang saya ceritakan tadi, salah satu korban Heri Hertanto ditemukan serpihan peluru kaliber 5,56 mm di tubuh. Kan? Oke, kita lanjut. Kemudian persidangan terhadap 6 terdakwa beberapa tahun kemudian juga tidak dapat menjawab siapa yang menjadi pelaku di balik peristiwa nahas tersebut. Sampai saat ini misteri penembakan tersebut masih terus menyelimuti sejarah kelam tragedi Trisakti yang terjadi pada 12 Mei 1998. Akan tetapi 4 mahasiswa yang tewas dalam tragedi tersebut yaitu Elang Mulyana Lesmana, kemudian Hafidun Royan, Heri Hertanto, dan Hendriawansi dikenang sebagai pahlawan reformasi oleh pihak kampus, yaitu Trisakti, kampus Trisakti. Nama mahasiswa tersebut diabadikan menjadi nama jalan di kampus Sakti, Nagrak, dan Bogor. Ya. Jadi itulah cerita singkat dari salah satu kejadian atau peristiwa reformasi yang terjadi di sejarah Indonesia, yaitu tragedi Trisakti tahun 1998. Dan mengenai pelaku penembakan pada saat itu masih belum diketahui sampai saat ini karena ditutup-tutupi oleh beberapa pihak. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.